Saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam hingga pagi ini membuat tinggi muka air di posko pintu air Sunter Kodamar naik. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang akan melaporkannya langsung dari sana. Tifal, bagaimana situasi pagi ini di sana? Kawasan mana saja yang terancam banjir jika pintu air ini terpaksa dibuka? Ya, Glennis, posisi kami di pintu air Sunter Kodamar levelnya ada dalam angka 120 cm. Ini agak membaik kondisinya ketimbang kemarin yang levelnya sudah sampai 200 cm lebih. Tapi karena di arah hulu, persisnya di wilayah Jakarta Timur di pintu air Sunter Hulu 2 persisnya di sana sudah ada dalam level 300 cm, sehingga kesiapsiagaan dari sejumlah petugas yang berada di sepanjang aliran Kali Sunter ini pun dilakukan, termasuk di tempat kami melaporkan saat ini. Dari satuan atau petugas yang berada dalam naungan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sudah terlihat melakukan aktivitas pembersihan tumpukan sampah begitu, dan juga pemompaan. Yang masih berjalan sampai dengan saat ini, masih terdengar sampai dengan saat ini adalah proses pemompaan air yang diambil atau disedot dari Cempaka Putih Timur dan juga Waduk Riario. Nanti muara air yang sudah disedot ini akan dibawa ke Kali Sindang Kresek Koja ke arah laut. Harapannya ini bisa mengurangi debit air akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk khususnya kasus pada saat ini yang terjadi sejak Jumat malam hingga dini hari tadi dengan intensitas sedang hingga lebat yang memicu genangan air di beberapa titik begitu. Nah, untuk saat ini yang saya lihat sebetulnya aktivitas masih berjalan dengan normal, tapi kesiapsiagaan dari petugas yang berjaga di sini diupayakan betul semaksimal mungkin untuk bisa menanggulangi potensi-potensi tertentu, termasuk potensi banjir yang berada di sekitar wilayah Kali Sunter Jakarta Utara ini. Nah, yang perlu juga kami sampaikan di sini bahwa dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca yang ini juga berkaca dari data pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Disebutkan di sini bahwa ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini berlaku pada hari ini hingga pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sementara dengan berkaca pada tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir atau dalam beberapa jam terakhir, membuat sejumlah pintu air dilaporkan mengalami ketinggian muka air, termasuk salah satunya adalah pintu air Sunter Hulu 2 yang dilaporkan berada dalam level awas atau siaga 1. Kami nanti perlu mengecek lagi untuk kawasan pintu air Sunter Hulu apakah sudah ada perbaikan kondisi dalam hal ini, sudah ada penurunan muka air atau tidak. Tapi setidaknya yang laporan terakhir yang kami terima seperti itu. Nah, untuk laporan-laporan pintu air lainnya juga dalam kondisi-kondisi tertentu yang dalam siaga 1 tidak hanya Sunter Hulu, tapi dilaporkan juga terjadi di pintu air Karet dan juga Angke Hulu. Sementara untuk pintu air dalam level siaga 2 atau siaga, yakni Manggarai, Pasar Ikan. Dua pintu air itu yang perlu diwaspadai. Untuk level waspada atau siaga 3 dilaporkan di Cipinang Hulu dan juga Pesanggerahan. Sementara yang masuk dalam siaga 4 atau dalam level normal adalah Katulampa, Depok, Krukut Hulu, Waduk Pluit, dan juga Pulau Gadung. Nah, mengingat posisi saya berada sekarang adalah di kawasan Kali Sunter, dan Kali Sunter ini dilaporkan sudah berada dalam level awas atau siaga 1, maka warga yang berada di sekitar aliran kali ini perlu mengambil sikap siaga, sikap waspada akan kemungkinan banjir yang bisa jadi terjadi. Ini pun juga berkaca lagi dengan kondisi curah hujan yang bisa jadi suatu-waktu muncul dalam kurun waktu beberapa saat ke depan. Warga yang berada di kawasan ini perlu mengantisipasi seperti di kawasan Bambu Apus, Cilangkap, Pondok Ranggon, Setu, Lubang Buaya, Pondok Bambu, Pondok Lapa, Cipinang Melayu. Tadi kita juga sudah simak laporan Alfa. Kemudian Cipinang Muara, Duren Sawit, Jatinegara Kaum, Kayu Putih, Pulau Gadung, Sumur Batu, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, Kebon Bawang, Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, dan juga Sungai Bambu. Segala bentuk antisipasi sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, terutama dari satuan-satuan terkecil di sejumlah pintu air untuk mengurangi atau menekan potensi banjir, terutama di daerah-daerah rawan.
Pemberitahuan melalui sejumlah aplikasi, terutama di Jaki, terutama masyarakat yang sudah mendownload aplikasi Jaki, ini sudah disampaikan melalui informasi yang disampaikan oleh BPBD melalui aplikasi tersebut, begitu ya. Sehingga ini perlu dicermati betul oleh masyarakat, dan ini merujuk lagi pada kondisi curah hujan yang terbilang ekstrim atau tak menentu. Laporan pantauan pandangan mata saat saya berada dalam perjalanan menuju ke titik ini, setidaknya sepanjang perjalanan tidak ada kendala berarti, belum muncul ada genangan-genangan banjir atau genangan-genangan air yang tampak signifikan yang memicu akhirnya ketersendatan lalu lintas. Tapi tampaknya juga harus waspada karena sejak pagi tadi kira-kira pukul 5 pagi saya masih merasakan ada curah hujan dengan intensitas ringan begitu, gerimis, dan sekarang sudah mendung lagi. Harapannya tidak sampai hujan lebat karena ini berpengaruh juga pada tinggi muka air di sebelah pintu air, Glenis. Jadi memang warga ini di sekitaran DKI Jakarta khususnya tidak hanya di kawasan Kalisunter ini harus waspada karena ada arahan ataupun juga pacuannya terkait dengan intensitas hujan. Jika hujan kembali mengguyur, tentu pintu air ini akan dibuka. Nah, bagaimana sebenarnya ciri-ciri ataupun situasi bagaimana yang mengakibatkan pintu air ini bisa dibuka? Bisa Anda jelaskan juga, Tifal, sehingga banjir di Jakarta ini bisa turun? Konsep atau prinsip dari tugas tim dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ini masih merujuk lagi pada tinggi air di sejumlah pintu air begitu ya. Kasus misalnya di pintu air Sunter Hulu 2 sudah masuk dalam level siaga 1 saat angkanya sudah cukup tinggi, sudah dalam taraf maksimal begitu, maka pintu air akan dibuka untuk memastikan aliran bisa sampai ke arah laut. Muaranya akan sampai ke arah sana, golnya akan sampai di situ. Dan nanti akan lewat juga ketika kami melaporkan di pintu air Sunter Kodamar. Nah, posisinya sekarang ini masih terbilang normal ketimbang kemarin. Kalau nanti sudah sewaktu-waktu akan ada ketinggian yang sudah level maksimal di arah hulu, maka pintu air akan dibuka dan pasti akan mengalir lagi ke sini. Nanti akan dibuang ke arah laut melalui kawasan Koja atau persisnya berada di Kali Sindang Kresek Koja. Nantinya saat alirannya bisa termaksimalkan mengalir begitu, harapannya bisa mengurangi debit air yang berpotensi memicu banjir di beberapa wilayah yang berada di sekitarnya. Nah, antisipasi lainnya juga akan dilakukan petugas-petugas yang berada di sini, terutama dari UPK Badan Air, adalah memastikan bahwa aliran di pintu air betul-betul berjalan secara maksimal, terbebas dari sendatan sampah, tumpukan sampah, begitu ya. Itu yang paling penting dan itu menjadi masalah klasik sebetulnya yang dialami di wilayah DKI Jakarta saat banjir ini menerpa. Itu yang baru kami lihat sebetulnya sekarang, dan pemompaan air yang masih berkaitan langsung atau berdekatan langsung dengan kawasan pintu air ini juga dilakukan. Ini masih berjalan juga pemompaan air dari arah timur begitu ya, persisnya berada di Cempaka Putih Timur dan juga Waduk Riario. Ini bisa memaksimalkan, harapannya bisa menekan potensi banjir di wilayah-wilayah lain yang berdekatan langsung dengan pintu air ini, sehingga harapannya kemudian walaupun intensitas hujan cukup ekstrim saat ini di wilayah DKI, tapi untuk potensi banjir bisa diminimalisasi, bisa ditekan sepenuhnya, Gladys. Jadi hampir seluruh pintu air di wilayah DKI Jakarta ini tengah bersiap untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang kembali mengguyur ibu kota pada hari ini, sehingga banjir ataupun genangan air di Jakarta ini bisa segera surut dengan memanfaatkan pompa air. Lantas juga apakah ada informasi, Tifal, bagaimana dengan pintu air lain mana saja yang mengalami siaga 1 ataupun siaga 2 yang turut dipantau oleh tim UPK dari Badan Air ini untuk mengantisipasi banjir di ibu kota, Tifal? Mungkin saya bisa ulangi lagi informasi terakhir yang disampaikan BPBD DKI Jakarta. Selain Sunter Hulu, pintu air yang juga masuk dalam siaga 1 atau level awas adalah pintu air Karet dan pintu air Angke Hulu. Di bawahnya dalam level siaga 2 atau siaga, yakni pintu air Manggarai, Pasar Ikan. Dua pintu air itu. Untuk siaga 3 atau level waspada ada di 2 titik, yakni di Cipinang Hulu dan Pesanggerahan. Sementara untuk level siaga 4 atau normal, yakni di Katulampa, Depok, Krukut Hulu, Waduk Pluit, dan Pulau Gadung. Ini masih merujuk lagi dengan kondisi cuaca
dan situasi-situasi pendukung lainnya. Kalau cuacanya lebih sama ekstrimnya dengan kondisi tengah malam tadi, dalam hal ini curah hujan terbilang cukup besar, ada kemungkinan untuk bisa terjadi peningkatan muka air. Tapi harapannya jangan sampai seperti itu karena ini berpotensi lagi memicu banjir di beberapa titik rawan. Nah, konsep kerjanya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan tim tampaknya sudah beberapa orang berjaga di sini. Saya lihat sudah ada beberapa orang tambahan dari UPK Badan Air yang bersiaga untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Nah, warga yang berada di daerah rawan diminta untuk bisa berpartisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan, memastikan drainase di sekitar lingkungan mereka tetap baik. Kalaupun mereka tidak memungkinkan untuk hal itu dan berpotensi daerah tersebut rawan banjir, maka ada langkah-langkah antisipatif lainnya seperti entah itu melakukan pemetaan di beberapa titik pengungsian begitu, lalu juga memastikan kondisi fisik tetap prima karena dengan adanya banjir potensi munculnya penyakit-penyakit pendukung pasti akan terlihat, masih akan terasa begitu ya. Mengingat kondisinya saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kita tidak mau ada penyakit-penyakit lainnya juga yang dirasakan oleh masyarakat selama momen musim penghujan seperti saat ini, Glenis. Ya, masih adanya potensi hujan deras di kawasan DKI Jakarta pada hari ini juga menjadi perhatian dari petugas UPK untuk bisa siaga di sejumlah pintu air di Jakarta, dan juga warga masyarakat ini diminta untuk kembali waspada, mengantisipasi dan juga kembali memetakan wilayah rumah mereka. Terima kasih informasi Anda, Tifal Solesa langsung dari kawasan Sunter, Jakarta Utara.